Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ustadz yang tadi imam atau imam Masjid Darussalam Serui, serta bapak-bapak dan ibu-ibu dan semua yang berada di dalam masjid yang penuh mubarakah ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang ada sebelum kata ada itu ada. Dialah Allah yang ada setelah kata ada itu ada. Dan dialah Allah yang ada dan tak pernah tiada. Salawat bertangkaikan salam, berbingkiskan kerinduan, berakarkan iman dan takwa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman orang-orang yang biadab menuju zaman orang-orang yang beradab seperti saat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam buku Warekadana Andre Gurutta, yang dimana buku itu ditulis langsung oleh Dr. Muhammad Agus STHI MTHI, bahwasanya pimpinan pondok pesantren DDI Mangkoso ialah Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Farid Wajadi LCMA pernah berkata, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pandai dalam mengembalikan pinjamanmu. Artinya adalah bila engkau bersedekah dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikannya dengan balasan yang jauh lebih baik. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqadat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdun bi'afwin illa 'izzan wa ma tawatta ahadullah illa rafa'ahullah. Yang artinya dari Abu Hurairah yang semoga diridhai Allah kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi seseorang yang memberikan maaf kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta tidaklah seseorang yang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Kembali ke hadis di atas, Abdullah bin Taslim menjelaskan bahwa arti kata mana qadat shadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, ialah dengan tambahan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada harta dan terhindarnya harta dari hal-hal yang akan merusaknya di dunia, juga dengan didapatkannya pahala serta kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, meskipun harta tersebut berkurang secara kasat mata. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, dan apa saja yang kamu nafkahkan atau sedekahkan, maka pasti Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surat As-Saba ayat 39. Makna firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fahuwa yukhlifuh, dan Allah akan menggantinya ialah dengan tambahan keberkahan yang Allah berikan pada harta dan pahala yang besar di akhirat.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita tak lagi asing mendengar kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat ringan tangan dalam bersedekah. Sebagai contoh, Abu Bakar As-Siddiq, ia menyedekahkan seluruh hartanya, dan Umar bin Khattab, ia menyedekahkan separuh hartanya, dan Utsman bin Affan, ia pernah menyedekahkan dan bahkan banyak kali menyedekahkan hartanya. Namun satu kali ia menyedekahkan hartanya sebanyak 1000 dinar, yang dimana 1 dinar yang jika kita jumlahkan di Indonesia sebanyak 1 juta rupiah. Dia sumbangkan atau dia nafkahkan kepada seluruh pasukan Al-Usrah di zaman itu. Dan tidak kalah dari kalangan wanita ialah Siti Khadijah. Ia bukan menyedekahkan separuh hartanya, namun ia menyedekahkan seluruh hartanya untuk membantu umat muslim di zaman itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jika kita bermalas-malasan atau berat hati dalam menyedekahkan harta kita, masih banyak bentuk sedekah lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan. Salah satunya yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa senyum di hadapan saudaramu itu juga adalah sedekah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan janganlah kita bermalas-malasan dalam menyedekahkan harta kita. Memang secara lahiriah harta kita berkurang, namun secara batiniah harta kita lebih bermanfaat dan lebih bertambah. Sebagai kesimpulan, jika kita ingin menyedekahkan harta kita, jangan menganggap bahwa harta itu sedikit jadi disumbangkan, namun biar itu harta banyak ataupun sedikit, maka kita harus menyedekahkan. Sebagai kesimpulan, sama halnya ketika kita ingin memperindah rambut kita, ketika kita mencukur rambut kita, itu rambut kita yang awalnya itu panjang, yang awalnya gondrong, lalu kita cukur, yang dimana rambut kita itu yang secara otomatis rambut kita itu akan berkurang. Begitu pula dengan harta. Bila kita ingin harta kita lebih bertambah, bila kita ingin harta kita lebih bermanfaat, bila kita ingin harta kita lebih berberkah, maka kita harus menguranginya dengan cara apa? Bersedekah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-insanu mahallul khata'i wan nisya'i. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wa akhirul kalam, wabillahi taufiq wat da'wat wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.